Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, alhamdulillah ana sekarang berada di Semarang. Tepatnya kecamatan apa ini? Bandungan. Bandungan bersama Ustadz Mustaqim. Ahlan wa sahlan, Tad. Ahlan bik. Tadol bisa perkenalan lebih banyak, Tad? Insyaallah. Alhamdulillah. Saya nama Mustaqim. Mustaqim aslinya Andika Mustaqim. Aslinya Andika, ada tambahan Mustaqimnya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin, amin. Istiqomah. Alhamdulillah. Aslinya Jambi. Oh, Jambi. Sumatera ya, Jambi. Terus alhamdulillah sekarang tinggal di Bandungan, Semarang. Karena rezekinya istrinya di sini, alhamdulillah. Oh, gitu. Alhamdulillah betah Ustadz di Semarang. Tanda betahnya anaknya sudah 4, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu riwayat pendidikannya di mana aja, Tad? Saya dulu alumni STM, Ustaz. Oh, SMA biasa gitu? Iya, dulunya STM di Jambi, SMK Negeri 3 Jambi. Jurusan? Jurusan sipil, Ustaz. Alhamdulillah, setelah 2 tahun lulus STM itu, hatinya tergerak untuk melanjutkan di pesantren, dan sekarang di pesantren di Magelang ya. Di Magelang, alhamdulillah. Di pesantren Sirajul Mukhlasin. Sirajul Mukhlasin Magelang, Kerincing ya, Kerincing Payaman. Alhamdulillah. Oh itu, dan sekarang membuka kursusan bahasa Arab Badlan. Badlan, Ustaz, alhamdulillah. Bisa diceritain sejarah awalnya bikin Badlan, Dad? Sebenarnya terfikir untuk buka Badlan itu apa ya? Kalau pingin ya punya kursusan, siapa yang nggak pingin ya. Tapi untuk berpikir saja nggak pede sebenarnya. Gitu. Karena kita basic untuk bahasa itu kan memang sebenarnya kurang. Karena kita sendiri dari Pondok Salaf yang kita memang fokus di pembelajaran kitab kuning ya. Kitab kuning. Nah, dulu itu saya itu dapat tugas dari pesantren, Ustadz. Kita kan selesai dari pesantren dapat tugas ngabdi, ngajar di pondok cabang. Di sini ada di Sumowono, Bandungan, sebelahnya itu Sumowono. Oke. Nah, ngajar di sana pondoknya tahfiz, Ustadz. Pondoknya tahfiz sambil sekolah. Jadi pagi sekolah sampai siang. Nah, siang pulang tahfiz. Nah, di situ memang tidak ada program bahasa, Ustadz, sebenarnya. Target oleh pimpinan itu yang penting mereka sekolahnya sungguh-sungguh dan mereka ngafal Quran begitu. Nah, tapi saya tuh memang dari selama di pondok itu, Ustadz, ngelihat temen yang bisa bahasa Arab. Ada temen itu alumni Gontor. Dia ngelanjutkan pondok di Magelang. Nah, dia kan bisa percakapan itu. Dalam diam itu saya ngefan. Oh iya. Seneng banget kalau denger mereka ini ngobrol pakai bahasa Arab. Dan memang saya sudah coba untuk belajar sungguh-sungguh. Privat saya cari ustadz yang bisa bahasa Arab itu. Saya privat ngafal kosakata, belajar kitab percakapan bahasa Arab. Tapi karena apa ya, yang sekarang saya tahu. Dulu kan saya nggak tahu kenapa kok saya nggak bisa ngomong. Sekarang ya saya tahu bahwasanya saya nggak akan bisa karena saya itu nggak tinggal di suasana praktek. Nah, akhirnya ketika saya tugas di sana, saya jadikan santri-santri saya ini teman saya memulai praktek itu. Ya. Nah, bagaimana saya memulai itu? Saya bilang dengan mereka, karena memang waktu untuk belajar bahasa Arab khusus itu nggak ada. Jadi saya itu hanya menemani mereka di waktu istirahat mereka. Contoh misalnya mereka mau berangkat sekolah kan setengah jam di kamar mandi tuh. Iya. Nah, setengah jam di kamar mandi itu mereka bilang gayung, saya bilang migrofah. Mereka bilang mandi, istahamma, yastahimu begitu. Jadi apa yang mereka ucapkan bahasa Indonesia, saya ulang bahasa Arabnya. Jadi target saya tuh begini, yang penting mereka mendengar kosakata ini. Mereka jam 1 nih, pulang sekolah saya sudah tahu nih, saya tunggu-tunggu mereka pulang sekolah. Ketika mereka pulang, langsung ahlan wa sahlan. Mereka nggak tahu apa itu ahlan wa sahlan, tapi setiap mereka pulang sekolah, mereka dengar kata-kata itu. Mereka melepas sepatu, melepas khala'a yakhla'u. Ya, mereka bawa sepatu tuh saya tunjuk. Hida, saya bilang, hida. Itu. Nah, ajib Ustaz. Dalam jangka 2 bulanan itu, 2-3 bulanan itu mereka itu hafal kosakata tanpa menghafal. Oh, man. Begini maksudnya tanpa menghafal. Misalnya ketika saya bilang, migrofah, karir, saya bilang, ulang. Migrofah, hafizu. Bi'ani sami'tu miraron. Karena saya setiap hari dengar terus, udah hafal nih apa yang antum ucapkan begitu. Nah, dari situ saya semakin mantap bahwasanya yang penting saya tuh ngomong dulu, ternyata begitu. Oh, gitu. Nah, dengan itu pun akhirnya saya tuh penguasaan kosakata saya pun saya kerasa bertambah. Iya. Nah, akhirnya
Saya pun hari-hari sama mereka udah mulai berani ngomong pakai bahasa Arab. Mereka tuh sudah mulai mengerti, walaupun mereka belum tahu susunannya, tapi karena kosakatanya sering didengar, mereka sudah mulai mengerti. Nah, singkat ceritanya, 1 semester pondok itu santri sekitar 3-40-an ya, saya lupa itu full praktek. 1 semester sekolah, berarti berapa tuh? 5 bulan ya? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan itu mereka sudah full praktek, walaupun masih belum tertata, tapi sudah full praktek. Pimpinan pondok seneng kan? Nah, itu akhirnya di bulan berikutnya di semester berikutnya kita ada waktu untuk belajar. Karena ternyata yang sesuatu yang tidak ditargetkan di awal kok malah menjadi terlihat satu kualitas gitu di pondok itu kan. Akhirnya kita ada waktu untuk belajar. Nah, itu 1 tahun, Masya Allah, suasana bahasa sudah bagus. Jadi 6 bulan pertama mereka fokus tadi, memperbanyak kosakata yang penting mendengar. Di semester berikutnya baru mereka kita masukkan pelajaran. Nah, itu berhasil saya lakukan di 3 tahun ajaran baru. Jadi itu semua berhasil, hidup praktek. Bermula dari situ, terdengar oleh pondok-pondok dari luar, kalau di sini tuh sudah full praktek. Sekitar awal tahun 2018. Ya, awal tahun 2018 saya didatangi dengan santri, sekitar 5 orang, saya lupa tepatnya, antara 5 sama 6 orang itu, ke pondok itu, mereka bilang, Ustadz, kami mau belajar bahasa Arab khusus dengan antum. Terus saya bilang, wah, nggak mungkin. Karena ini pondok bukan pondok saya kan. Iya. Kalau masuk tahfiz, saya bilang, antum daftar tahfiz di sini, maka akan dapat bahasa Arabnya. Begitu. Dan ini boleh. Tapi kalau mau belajar khusus sama saya, ini saya nggak punya hak atau kuasa di pondok ini. Nah, ya akhirnya mereka tuh masuk tahfiz. Daftar tahfiz. Masya Allah, ajib. Kenapa? Karena mereka lihat anak-anak kecil sudah full praktek hari-hari itu, mereka mau daftar tahfiz. Ada yang setoran Quran lagi, ada yang tahsin bacaan lagi. Dalam 1 minggu, ketahuan sebagian mereka udah hafal Quran ternyata. Cuman pengen bahasa Arab itu. Insya Allah, luar biasa. Nah, akhirnya karena saya melihat kesungguhan mereka udah hafal Quran kok malah di pondok tahfiz. Saya bilang, saya carikan tempat untuk kalian. Nah, itu kan sudah 3 tahun tuh. Tadinya saya masih bujangan. Nah, 3 tahun ini saya sudah nikah itu. Nah, itu saya carikan tempat di kampung saya, ini Ngonto. Sekarang yang Badlan di situ kan, Ngonto. Dusun Ngonto namanya. Dusun Ngonto, Desa Candi, Kecamatan Bandungan. Nah, saya carikan tempat untuk kalian. Nanti setiap di waktu longgar saya, nanti saya program kalian sebagaimana saya memprogram santri. Nah, itu. Nah, alhamdulillah, mereka itu siap. Saya minta waktu 2 minggu persiapan, siap juga mereka nunggu. Tempat dapatnya sederhana sekali, WC-nya nggak ada di masjid mereka. Ini tempatnya begini, siap juga, Masya Allah. Yang saya merasakan ini memang Allah gerakkan hati mereka untuk memulai Badlan itu, saya rasa begitu. Masya Allah. Nah, itu kita program lah. Saya mikir kalau anak sekolah dulu sambil ngapal Quran, sambil sekolah, itu 4 bulanan sampai 6 bulanan bisa ngomong. Berarti kalau mereka fokus, berarti separuhnya. Gitu. Makanya saya pikir 2 bulan insya Allah bisa. 2 bulan bisa. Bisa Arab 2 bulan. Nah, itulah jadi Badlan. Bisa Arab 2 bulan. Oh, itu sejarah namanya. Ya, itu. Kalau ditambahin Al-Masrurinya? Nah, Al-Masruri ini, Ustaz. Al-Masruri ini kan Badlan ini pertama, untuk nama pondok kayaknya kok kayak kurang umum gitu ya. Akhirnya saya namakan Badlan ini sebagai metode. Nah, setelah jalan beberapa waktu tapi, nah saya buat Al-Masruri ini kan memang belajar bahasa Arab itu senang. Harus dengan senang. Bahkan belajar bahasa itu tidak bisa dengan tertekan. Harus dengan cinta. Nah, tapi memang asalnya tuh bukan dari situ. Hanya pas saja dengan ini nama istri saya. Itu. Jadi Al-Masruri ini saya ambil dari nama istri saya. Ya, artinya biar semakin dia paham bahwasanya nanti di pondok itu nggak ada wanita lain. Itu. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Jadi waktu awal tuh yang 6 orang datang, Ustadz tuh masih ngajar di pondok tahfiz? Iya, masih ngajar. Berarti terbagi 2 tuh? Terbagi 2. Berarti untuk yang 6 orang ini cuma berapa jam sehari? Itu saya kan malam pulang tuh. Memang gini, yang saya kurangin itu, kalau waktu pondok tempat saya ngajar kan saya nggak bisa kurangi. Itu memang sudah kewajiban saya. Itu yang saya kurang itu waktu saya bersama istri, Ustaz. Itu. Jadi itu masih pengantin baru itu. Jadi ini pengorbanan pengorbanan Badlan di awal itu saya mengorbankan pengantin baru saya, Ustaz. Artinya pulang malam itu saya tuh tidurnya bareng mereka. Waktunya makan yang harusnya kita lagi seneng-senengnya makan dengan istri itu, Ustaz.
itu saya makan dengan mereka. Kenapa? Karena waktu makan yang 1/4 jam itu berapa banyak kosakata yang bisa kita praktekkan gitu. Iya ya. Jadi saya tuh berpikirnya tuh bukan masalah waktu. Mungkin bayangan kawan-kawan ini berapa jam waktu ngajarnya. Bukan, kalau waktu ngajar mungkin saya 1-2 kali saja. Tapi di setiap waktu istirahat itu, Ustaz, itu saya tuh bersama mereka. Itulah jam utamanya gitu loh, Bang. Karena saya kan gini, saya bukan alumni pesantren bahasa Arab ya, Ustaz. Untuk pola pengajaran bahasa Arab secara apa ya, kurikulumnya begini, saya nggak paham. Yang saya paham, saya punya pengalaman di pondok Tahfiz itu, saya nemenin santri dengan cara begitu, anak-anak dalam 1 semester bisa ngomong. Maka saya bilang dengan mereka, saya nggak punya jam ini belajar apa, materinya apa saja yang diberikan untuk kalian. Saya nggak punya. Yang saya punya, bagaimana saya memprogram mereka berhasil, begitu saya program kalian. Nah, itu yang saya buat, Ustaz. Masya Allah. Itulah sejarahnya dia di tahun 2018 ya? 18 itu 2018 bulan 3. Oh iya, jadilah Badlan. Nah, berarti kita sekarang mengerucut ke kegiatan di Badlannya gimana aja, Tad? Jadi, program kita kan itu 2 bulan, Ustaz. Jadi 2 bulan ini sebenarnya tuh dia terbagi 2 secara targetnya. Di bulan pertama mereka bisa ngomong, tapi belum tertata. Secara ibaratnya, uslubnya, itu yang penting mereka ngomong saja dulu. Itu bulan pertama. Nah, nanti islahnya di bulan kedua. Kita di bulan kedua nanti programnya islah, memperbaiki bahasa bukan dari nahu sorobnya, tapi dari polanya, dari uslubnya, dari ungkapan-ungkapan langsung, dari kitab percakapannya. Nah, untuk program Badlan ini, itu kita punya target, kalau kan dibagi 2 ya. Bulan pertama, itu kita punya target minggu pertama, minggu kedua, terus 2 minggu terakhir. Berarti kan 4 minggu ini. Ini targetnya 3 di bulan pertama. Nah, di minggu pertama, itu nanti isinya 3 hari itu motivasi, Ustaz. Karena mereka itu datang, insya Allah ya sudah suka dengan bahasa. Tapi kita pengen mereka itu bukan hanya suka, tapi mereka tuh betul-betul cinta yang hakiki, Ustaz. Cinta yang betul-betul mereka menjadikan senang bersusah payah dengannya. Kan katanya cinta yang sejati itu cinta yang senang bersusah payah dengannya. Masya Allah. Maka itu yang kita harapkan sampai mereka tuh betul-betul merasakan perjuangan, susah payah, praktek 24 jam itu didampingi praktek, menghafal kosakatanya. Untuk masalah menghafal kosakata dalam tanda kutip kita punya metode sendiri saat nanti untuk menghafal kosakata. Ya, nah, itu betul-betul didasari bukan keterpaksaan, tapi didasari dengan kecintaan mereka, Ustaz. Nah, itu motivasi itu saja butuh waktu 3 hari. Oke. Nah, kemudian ditambah dalam 1 minggu targetnya mereka nyaman tinggal di tempat kita. Karena sehebat apapun gurunya, sehebat apapun metodenya, pemahaman kita ini, mereka tidak akan bisa sempurna mengambil pelajaran selama tinggal di Badlan ini kalau mereka belum betul-betul nyaman klop sama kita. Jadi pemahaman kita tuh kalau mereka sudah klop, nyambung, satu hati dengan kita, maka insya Allah semua yang akan kita berikan selama nanti mereka belajar tuh akan mereka makan semua bahasanya tuh, dan mereka akan bawa semua. Jadi target minggu pertama nyaman. Oke. Walaupun mereka belum ngomong. Nah, untuk masalah praktek itu yang kita tekan bukan santri baru, Ustaz. Kita itu kan program setiap bulan menerima santri. Oh, setiap bulan ya? Iya. Nah, maka ketika santri baru masuk, sudah ada santri yang sudah tinggal 1 bulan. Iya. Yang mereka sudah aktif bahasa itu. Gunanya untuk apa mereka ini? Pertama, memotivasi mereka. Ketika mereka lihat santri yang sudah 1 bulan sudah full praktek, mereka saja bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu yang pertama. Karena setelah 1 bulan saat ini nggak ada yang masih nggak bisa ngomong, nggak ada. 1 bulan itu pengalaman kita yang sudah ya, itu semua sudah aktif. Nah, yang kedua, ini untuk menghasilkan istima. Karena bahasa kan awalnya adalah mendengar. Betul. Nah, maka ketika mereka datang, yang kita tekan bukan santri baru. Mereka mau ngomong bahasa Indonesia nggak ada masalah. Tapi santri yang lama yang sudah 1 bulan ini nggak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia. Maka ketika mereka datang, masmuk, min aina jita, sehingga di Badlan itu nanti, ketika 1 orang datang, 50 orang misalnya sampai 100 orang yang sudah 1 bulan itu kita tugaskan untuk kenalan ta'aruf dengan santri baru ini. Sehingga kita sudah nggak perlu kelas untuk mempelajari kalimat ta'aruf. Oh iya. Wong dia bilang nggak perlu diajarin, Ustaz. Wong kita itu kita tuh ketika baru datang ke sini, 50 orang datang bilang min aina jita masmuka. Jadi mereka tuh sudah hafal gitu tanpa menghafal. Dalam minggu pertama itu yang kita aktifkan santri lama. Terus
santri lama, itu yang tadi saya ngobrol-ngobrol tadi, santri lama ini, itu ketika 1 minggu pertama itu mereka kita suruh mengucapkan semua kosakata yang mereka kerjakan, Ustaz. Misalnya nih, ini kan santri baru. Nah, saya santri lama. Ketika saya berada di sebelah santri baru ini, saya mengambil ini, saya ucapkan akhadha ya'khudhu. Wada'a yada'u. Ketika saya minum, syariba yashrabu. Langsung dengan gerakannya. Sehingga santri baru ini dia tidak ditekan untuk praktek mulutnya, tapi telinganya ditekan atau dipaksa untuk mendengar. Oh iya. Yang hasilnya apa? Mereka itu hafal tanpa menghafal. Iya. Jadi gitu. Sampai kalau hafalan dengan telinga, ini pengalaman kita, Zat. Itu sampai yang bodoh, yang dia ini susah ngapal pun tetap hafal. Iya toh? Contohnya maksudnya artinya ketika saya bilang begini nih, misalnya teman-teman nih yang mendengarkan ini, misalnya yang belum hafal, belum pernah belajar bahasa Arab ya. Ini saya ucapkan ini, tas ini hakibah. Itu tolong nggak usah dihafalkan. Bahkan nggak usah niat ngapal. Hakibah, ya. Hadihi hakibah. Ya, tas hakibah, jangan dihafalkan. Hakibah, jangan dihafalkan ya. Hakibah. Kalau yang sudah hafal silakan dilupakan. Hakibah, 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 hakibah. Saya yakin sebodoh apapun, sesusah apapun menghafal tahu barusan yang saya ucapkan apa. Iya. Hakibah. Jadi menghafal itu begitu. Karena saya merasakan begini, Ustaz. Saya orang Sumatera asli, Melayu, nggak ada keturunan Jawa. Saya nikah sama orang Jawa. Istri saya nggak pernah paksa saya ngapal kosakata. Nggak pernah ngasih saya hafalan 1 hari 20 kosakata, nggak pernah. Tapi istri saya selalu ngomong pakai bahasa Jawa dengan bapaknya, dengan ibunya. Sehingga tanpa menghafal, saya sekarang hafal. Tidur itu bahasa Jawanya mulai dari bobo, turu, sare, tilem. Itu kan kalau dihafal pakai kamus kan susah itu. Betul. Tapi dengan mendengar, kita tuh hafal tanpa menghafal. Ajib, itu yang kita rasakan 1 minggu itu. Mereka tuh santri-santri badan tuh yang paling susah. Kita nggak cerita yang pinter. Yang paling susah pun mereka terpaksa hafal. Seperti teman-teman tadi nih, yang susah ngapal, nggak niat belajar bahasa Arab nggak apa-apa. Yang penting ini hakibah. Hakibah, hakibah, hakibah. Nggak niat belajar bahasa Arab mesti tahu tadi barusan apa ya? Hakibah. Coba kalau melihat tulisan. Ya, Masya Allah, ajib itu. Oh iya. Nah, itu nanti berhubungan dengan cara metode menghafal kosakata tuh kita arahnya ke sana tadi. Kosakata aktif, ada kosakata pasif. Nah, di pondok Ustadz, ngapal lewat kamus, ngapal apa namanya? Ditulis Lewat dinding. tulisan, itu memang hafal nantinya, tapi pasif Ustadz. Oh iya. Itulah yang menjadikan santri-santri di pondok bilang, kita udah hafal banyak kosakata kok belum bisa ngomong. Karena kosakatanya pasif. Dia sedang menghubungkan satu kosakata Arab ke dalam kosakata Indonesia. Iya. Bukan menghubungkan kosakata Arab ke dalam bendanya, Ustaz. Contoh ya, kalau di pondok itu dihubungkan hakibatun dengan tas. Jadi kosakata ke kosakata. Akhirnya ketika didatangkan benda ini, dia nggak langsung ingat ini hakibah. Tapi yang dia ingat ini adalah tas ya, ini tas. Tas apa kemarin bahasa Arabnya ya? Kenapa? Karena hubungan dia itu antara kosakata ke kosakata. Seharusnya kan, harusnya hakibah tuh langsung dihubungkan dengan benda ini. Hakibah, hakibah, hakibah. Ketika didatangkan ini nggak ada jeda tas, tapi langsung ini adalah hakibah. Bahkan mereka nggak harus tahu artinya hakibah itu apa, kan nggak harus. Yang penting ini hakibah. Ma makna hakibah ana la arif. Ya seperti orang Arab kan kita tanya ma hadihi. Hadihi hakibah. Ma makna hakibah. Wa ma makna hakibah. Ana araftu hadza hadihi hakibah. Jadi begitu. Nah, itu yang saya rasakan ajib. Masya Allah, luar biasa. Mereka tuh dalam 1 minggu tuh hafal kosakata tanpa menghafal. Begitu, luar biasa. Nah, minggu kedua, baru mereka mulai kita wajibkan praktek dengan bimbingan, Ustaz. Dengan bimbingan itu apa? Kita tuh di Badlan, ada kelas nanti, kelas masuk untuk belajar muhadasah, setoran kosakata, belajar percakapan pun kita belajar kitab Muhawaroh Hadisah dari Bangir itu, Muhawaroh 1, 2 itu kita pelajari juga. Tapi program utama kita itu pendampingan di waktu istirahat. Di Badlan itu, sekarang kalau santri Badlan sekitar 200-an, 2 angkatan sekali jalan ya, itu penggeraknya sekitar 30 orang. Ustaz. Nah, itu ketika saya masuk, misalnya jam 7 pagi sampai setengah 8 saya masuk ngajar, mereka di kamar. Nanti ketika saya selesai mengajar, santri menyebar, mereka semua keluar dari kamar, langsung membimbingi praktek. Ustaz. Jadi ketika misalnya beli, ya, Ishtaro yashtari. Mereka yang memperdengarkan seperti tadi. Iya. Kalau tadi kan ketika di pondok saya sendiri tuh. Nah sekarang saya perbanyak itu yang melakukan itu, Zat. Berapa harga? Bikam taman. Di minggu pertama kita perdengarkan. Di minggu kedua kita suruh mengucapkan. Uzkur. Bikam taman, bikam taman, bikam taman. Nah, minggu kedua mereka sudah mulai ngomong. 2 minggu terakhir itu kita sudah betul-betul sempurnakan dalam masalah. Kan ada
saling catat mencatat. Tapi kita tidak pakai model jasus, Ustaz. Kalau jasus itu kan hanya terkelompok beberapa orang yang betul-betul mencari gitu maksudnya. Itu. Sehingga jasus ini kalau saya lihat dia justru dimusuhin santri. Iya, betul. Iya kan? Dimusuhin santri, ditakutin santri, tapi ketika ada jasus santri ngomong pakai bahasa Arab, ketika nggak ada seolah-olah mereka merdeka dari bahasa Arab. Kalau kita buat semuanya menjadi jasus, Ustaz. Artinya kalau kamu nggak ngomong bahasa Arab, saya catat. Kalau saya nggak ngomong pakai bahasa Arab, semua boleh catat. Nah, jadi setiap hari itu selama 24 jam ya mereka saling catat. Artinya ngapain kita marah? Wong saya catat antum, antum catat saya. Nah, itu kita mulai betul-betul sempurnakan di 2 minggu itu, untuk mengeluarkan semua kosakata yang sudah diproses tadi 2 minggu pertama. Nah, 1 bulan Ustadz, ini singkatnya ya. Artinya kalau untuk program fullnya itu nanti insya Allah waktunya di lain waktu lah. Artinya 1 bulan itu mereka sudah bisa ngomong walaupun ngomongnya masih limada anta unzur ana misalnya begitu kan. Tapi kalam mereka tuh sudah nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk memperbaiki ya apalah mu'arab lah, bahasa yang Indonesia yang diarab-arabkan ini, itu nanti kita sempurnakan di bulan kedua. Tapi berani ngomong, pede ngomong ya, artinya bidunil khauf, bidunil haya, bidunil tarodud di dalam memulai ngomong itu sudah mereka dapatkan di bulan pertama. Gitu, Ustaz. Nah, bulan kedua baru menyempurnakan itu. Alhamdulillah. Kalau untuk target Badlan, Ustaz, sekedar tadi pingin untuk percakapan harian saja, hajat ya, hajat harian. Misalnya mau ke warung, mau ke pasar, mau kemana, itu hajat-hajat itu diselesaikan dengan bahasa Arab selama 2 bulan yang selesai, Ustaz. Itu kita mi'ah 100% berhasil. Dari ribuan alumni yang sudah tersebar. Itu bukan kata saya, tapi alumni itu ketika belajar itu, kalau kalian ada yang merasa gagal dan nggak bisa ngomong setelah 2 bulan, kalian datang ke saya. Begitu. Bahkan kalian di sini biaya habis berapa, kita siap ganti. Karena ini sebenarnya bukan bahasa apa ya, kan kadang-kadang ada yang memahami kurang baik dengan bahasa ini. Tapi maksud saya, ini motivasi mereka. Motivasi mereka. Oh, begitu ya, ternyata saya tuh memang harapan untuk bisa tuh sangat besar. Nah, memang alhamdulillah selama 2 bulan tuh sekedar ngobrol tuh semuanya bisa. Kenapa? Karena metodenya tadi. Istimak. Mereka itu yang tidak mau belajar pun terpaksa bisa. Sebagaimana saya yang nggak niat belajar bahasa Jawa, tapi karena hari-hari lingkungannya bahasa Jawa, saya jadi bisa bahasa Jawa. Nah, di Badlan, mereka itu nggak niat menghafal, nggak niat belajar, tapi mereka hari-hari mendengar orang praktek bahasa. Akhirnya bisa. Nah, itu target selama di Badlan itu begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi jangankan orang yang tidak cerdas, orang yang cerdas misalnya ada yang males-malesan pun. Iya, tetap terpaksa bisa. Karena kita modelnya tuh bukan nggak pakai kamar, Ustaz. Jadi asrama kita tuh los 1. Yang nanti mereka tinggal tidur bareng di situ. Oh gitu. Ini justru memang target asrama kita begitu memang. Bukan kita nggak bisa buat kamar. Karena kalau dibuat kamar setelah belajar, mereka masuk kamar, maka mereka akan tersekat praktek mereka, Ustaz. Betul. Iya. Contohnya begini tadi, saya kan sama Ustadz misalnya ngobrol pakai bahasa Arab. Nah, mereka ada di sebelah. Mereka kan gini, kalau mulut itu bisa mereka tutup, Ustaz. Iya. Tapi telinga tidak bisa. Betul. Misalnya saya bilang makliyah. Makliyah. Mereka yang nggak niat ngapal mesti hafal. Makliyah begitu, Ustaz. Nah, itu yang menjadikan mereka itu bisa, dan kita patokannya memang begini sih, bahasa itu kan sebenarnya semudah itu. Yang di Arab orang gila aja bisa bahasa Arab kan gitu. Dari yang paling pinter sampai yang paling bodoh kan lancar bahasa Arabnya. Kenapa? Karena mereka itu nggak belajar, tapi mereka itu praktek. Praktek mereka diawali dengan istimak. Istimaknya dari mana? Dari ibu-ibu mereka, dari bapak-bapak mereka, dari teman-teman mereka. Sehingga ketika kita katakan bahasa Indonesia itu mudah, karena kita orang Indonesia, maka orang Arab pun ya katakan bahasa Arab mudah. Karena mereka orang Arab, lingkungan mereka Arab. Jadi memang yang dibentuk itu kesimpulannya gini, yang dibentuk suasana sehingga dia hasil istimak tadi. Iya. Begitu. Jadi menghafal tanpa menghafal. Menghafal tanpa menghafal. Belajar tanpa belajar. Tanpa belajar. Kalau sebenarnya teori sendiri tuh berapa jam sehari untuk teori di kelas? Gitu? Kalau teori itu kita ada pelajaran muhadasah dengan saya. Muhadasah tuh misalnya kita belajar menggunakan kata kerja, terus membuat jumlah-jumlah ya sederhana dalam percakapan itu nanti dalam setiap hari 1,5 jam pagi, 1,5 jam. Itu nanti kan isinya ada belajar yang perlu agak mikir sedikit, mereka al-adat wal ma'dud itu kan. Itu. Nah, terus belajar domir dalam bahasa Arab kan domir memang perlu lebih fokus. Nah, itu 1,5 jam. Target materi 1 bulan.
bulan pertama itu. Bulan Nah, pertama. nanti ba'da zuhur ada kalau setoran untuk kamus itu ada, Ustaz. Itu Iya. ba'da zuhur tetap ada, kita kasih 1 jam. Terus asar 1 jam belajar kitab muhawaroh. Jadi kalau untuk materi 3 jam pertemuan. Tapi untuk masuk kelas, kalau tadi kan praktek bebas di kantin di mana. Tapi yang mereka harus duduk untuk program materinya 3 kali. teorinya 3 kali, prakteknya pun 3 kali. Jadi praktek nanti ada 3 macam. Ada yang dia ba'da subuh tuh praktek 2-2, Ustaz. Kita Oke. pasangkan 2-2 yang tadi, yang kelas yang sudah aktif, anak kelas lama. Oh, Nah, yang sama yang kelas baru. Yang baru ini yang penting denger aja. Yang ini ngomong. Itu setiap subuh. Nah, terus nanti di selesai program pagi saya jam 8:30 itu kan mereka tidur jam 10. Jadi ada 1 jam setengah itu mereka ngumpul, tapi nggak dua-dua. Boleh berkelompok-kelompok. Tapi nggak boleh pergi. Tapi harus ngumpul. Nah, itu boleh sambil ngopi, boleh sambil ngelanjutin pelajaran, tapi mereka dibimbing dengan santri seniornya yang sudah 1 bulan. Nah, kalau itu nanti dibimbing lagi dengan tadi yang muharriknya. Kita di sana namanya muawin, ustadz yang membantu untuk praktek tadi. Itu sekitar 1 jam setengah. Terus ba'da zuhur setelah program setoran kosakata, itu mereka kan banyak pedagang-pedagang jualan cilok apa tuh. Nah, itu mereka langsung kita sebar. Itu praktek di situ, tapi nanti muawinnya, ustadz muawinnya mendampingi. Oh. Jadi 3 waktu praktek, 3 waktu teori. Iya. Sekarang total santri berapa yang ada di Badlan? Kalau untuk putra semuanya, saya karena baru ini ya, baru mulai tanggal 10 kemarin, totalnya yang kelas lama sama kelas barunya itu sekitar 200 untuk putra, untuk putrinya 100, jadi sekitar 300. Untuk pembukaan pendaftarannya setiap tanggal? Tanggal 10. Jadi tanggal 10 ini pembukaan kelas. Pembukaan kelas. Ya, mulai kelas tanggal 10. Nah, untuk pendaftaran kita mulai dari 2 bulan sebelumnya. Jadi 2 bulan sebelumnya sudah buka. Biasanya 1 bulan sebelumnya itu sudah penuh, Ustaz. Sudah penuh. Nah, itu banyak yang bikin over lah kuotanya itu, yang datang-datang tanpa daftar tadi. Kan nggak mungkin kita tolak. Itu. Akhirnya tempatnya agak penuh. Jadi untuk teman-teman yang daftar itu kita anjurkan memang 1 bulan sebelumnya kalau bisa sudah booking gitu, Ustaz. Jadi memang kalau kuota sebulan dibatasi berapa maksimal tuh? Kalau putra itu 100, putri 50. Oh, sebenarnya lebih banyak utusan pondok atau lebih banyak pribadi-pribadi? Kalau awalnya itu pribadi, Ustaz, pribadi. Sekarang ini karena pondok, dan kita gini, ya memang kan awal mula program Badlan ini karena saya sendiri merasa basic di dalam kemampuan bahasa kan cuman tadi tuh. Praktek dengan santri-santri ini artinya metode Badlan ini metode yang saya rasakan sendiri. Akhirnya sekarang karena untuk putra sudah 50 kelas lebih kita selesaikan, putri sekitar 30 lebih, dari situ kan setiap bulan kita evaluasi, Ustaz. Nah, terbentuklah satu metode sehingga sekarang ini kita punya untuk materi kita sudah punya target materi sudah ada, metode mendampingi praktek pun kita sudah, termasuk metode ngafal kosakata pun kita sudah punya sendiri. Nah, metode Badlan tuh sudah satu paket yang di dalam metode prakteknya, materinya, ngafal kosakata itu sudah punya panduan sendiri. Nah, itu berdasarkan pengalaman dari berkelas-kelas yang sudah kita selesaikan, Ustadz, gitu. Nah, awalnya itu kan untuk pribadi-pribadi ya, karena target kita memang dasar saja, dan kita nggak ada targetkan juga ustadz-ustadz yang datang. Jadi artinya yang belum bisa ngomong, ajar. Kalau ustadz yang datang, kita juga malu, gitu kan. Tapi dengan berkembangnya Badlan dari metode yang pengalaman saya sebutkan tadi itu, akhirnya yang datang sekarang utusan-utusan pesantren, Ustadz. Bukan hanya santrinya, tapi ustadznya. Ustadznya. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu termasuk di pondok kita ada alumni Gontor ikut belajar, alumni Mesir ikut belajar, yang mereka bahasanya udah bagus. Tapi gini, mereka pengen pola pengajaran, pola mendampingi prakteknya bagaimana begitu. Dan alhamdulillah, Ustadz, sebelum mereka datang ke Badlan, mereka udah bisa bahasa Arab. Tapi mereka belum bisa menjadikan sebab yang lain bisa bahasa Arab. Setelah mereka tinggal di Badlan, mereka pulang, mereka kasih videonya sama saya. Ustadz nih, santri kita sudah full praktek sekarang. Masya Allah. Jadi kalau ada yang pengen daftar Badlan, lewat mana? Untuk daftar Badlan nanti bisa lewat nomor WA admin ya. Oh, nomor WA admin. Tercantum di Instagramnya ada? Instagramnya ada kursus bahasa Arab Al-Masruri. Oh, kursus. Sebenarnya kalau untuk Badlan ini nanti di Google ketik saja bahasa Arab Badlan atau bahasa Arab Al-Masruri kuncinya. Itu nanti keluar semua. Dan di Google juga tercantum nomornya. Iya, nomornya lengkap di situ ya. Oh, kalau untuk biaya berapa tuh? Kalau biaya itu selama 2 bulan, kita satu paket, Sat, ya. Selama 2 bulan full, asrama, pendampingan praktek dan materinya itu
1.700.000 itu selama 2 bulan. Sudah termasuk asrama dan pendidikan. Itu sudah termasuk infak 150, sudah termasuk nanti biaya syahadah, sertifikatnya, di situ ada kaos, di situ ada paket buku. Itu sudah lengkap. Oh iya, jadi begitulah ya ikhwah. Jadi ini Badlan barusan sudah dijelaskan metodenya, bahkan dari sejarahnya, mulainya bagaimana. Kalau antum nih pengen bisa bahasa Arab, ini Badlan bisa jadi pilihan. Insya Allah. Misalnya ada ustadz juga yang mau belajar polanya bisa juga ya. Insya Allah bisa. Masya Allah. Oke, terakhir penutup mungkin nasihat untuk kami semua, silahkan. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi di dalam menuntut ilmu itu, bukan hanya dibutuhkan kecerdasan. Ini di antara motivasi yang kita motivasi di Badlan. Bukan hanya membutuhkan kecerdasan. Karena banyak orang cerdas, tapi akhirnya tidak cerdas. Banyak. Dia cerdas sebenarnya. Maksudnya otaknya tuh mampu untuk menjadi cerdas. Tapi dia tidak jadi cerdas. Tapi banyak juga orang yang aslinya dia tidak cerdas, tapi dia menjadi cerdas. Kenapa? Di dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan perjuangan di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya kecerdasan. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada al-masyaqqah fi safaril ilmnya. Kesulitan di dalam menuntut ilmu itu harus dirasakan. Nah, maka di dalam menuntut ilmu itu perjuangannya itu, kesungguhannya itu. Maka kita termasuk di Badlan ini sendiri, kita buka program online itu cuma setahun sekali, Ustaz. Oh, ada online juga online, ya? Tapi hanya setahun sekali, itu pun kita tidak terlalu sungguh-sungguh gitu. Hanya untuk teman-teman yang liburan pondok daripada mereka nganggur main HP online. Kenapa? Ini berhubungan dengan apa yang saya sampaikan barusan. Di dalam menuntut ilmu itu harus ada perjuangannya, harus ada susah payahnya. Ya, ilmu itu tidak akan memberikan sebagian daripada dirinya sebelum kita menyerahkan seluruh diri kita untuk ilmu. Jadi ketika kita belajar itu masih separuh-separuh, misalnya pakai HP, itu sangat-sangat sulit. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang bisa percakapan bahasa Arab atau orang menjadi alim, menjadi paham ilmu, itu hanya bermodalkan misalnya hanya online saja. Karena kalau secara guru mereka bisa dapatkan di media, secara ilmu mereka bisa dapatkan, tapi perjuangan mereka menuntut ilmu di pesantren, susah payahnya, nahan ngantuknya, nahan laparnya, nahan rindunya, itu yang mereka nggak bisa dapatkan. Maka untuk kawan-kawan semua yang masih ingin belajar, banyak belajar di masa mudanya, yang jangan sampai dilupakan dan jangan sampai ditinggalkan adalah tadi, perjuangan susah payah di dalam menuntut ilmu. Lan tanalal ilma birahatil jism. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu dengan makan enak, tidur nyenyak. Jadi intinya sungguh-sungguh berjuang. Masya Allah, itulah ya ikhwah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ini Ana mendatangi beliau di sela-sela khurul ya. Dan ada juga ini di belakang kamera, ini santri-santri pondok tahfidznya. Ya, tahfidz Darul Mukhlasin Al-Masruri. Oh iya, jadi itu selingkungan dengan Badlan? Iya, satu lingkungan, cuman beda asrama saja. Oh iya, jadi gitu. Ana datangi ini Ustadz Mustaqim pagi-pagi sekali dan alhamdulillah beliau bersedia meluangkan waktu. Terima kasih Wah sudah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.